Bakazidi innaka hakariyagahum magariyamakum. Bisa tak bahasanya? Jadi harus tahu bahasa. Ini bahasa setan, bahasa iblis, bahasa angin, bahasa sekolah ke Gusti Allah. Cuman sebentar, 40 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis ya para sahabat dan teman-teman. Dan terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kesempatan untuk pergi haji ke tanah Mekah Al-Mukarramah. Oke para sahabat dan teman-teman, di kesempatan di video kali ini Mas Farhan sedang membahas tentang agama Islam di Indonesia, ceramah-ceramah di Indonesia. Sekarang banyak yang sedang famous dan sedang viral, dan kebetulan di tag di TikTok Mas Farhan tentang Mama Gufron. Nah, Mas Farhan kurang tahu ini, katanya dia ulama Nusantara. Beliau katanya berasal dari Banten lah. Ada pondoknya juga di sana di Banten, dan pengikutnya juga ada juga ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini Mas Farhan itu ditengok-tengok videonya dia para sahabat dan teman-teman yang di tag di TikTok Mas Farhan itu, kok ngomongnya itu kayak makola gitu, katanya bahasa Suryani para sahabat dan teman-teman. Kayaknya bukan kayak ceramah-ceramah seperti Ustaz Abdul Somad gitu kan, seperti beliau, seperti Ustaz Adi Hidayat. Dan beliau kan ceramah-ceramahnya itu ketika menyampaikan ada dalilnya, disampaikan dengan dalilnya hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan sedangkan yang disampaikan Mama Gufron ini malah bahasa Suryani katanya. Malah beliau berkata, boleh bercakap dengan angin, dengan malaikat gitu kan katanya. Bahkan boleh menjadi gawang nanti di pintu neraka gitu katanya, penjaga gawang pintu neraka gitu para sahabat dan teman-teman. Mungkin teman-teman juga penasaran seperti apa videonya. Kita simak sama-sama ya para sahabat. Let's go. Itulah nanti bakal muncul. Walau alam ma qul inna kaliyamasi inna kaliman fi Allah. Nah, kenapa mbahnya pun hilang? Siapa? Prabu Siliwangi. Bakazidi innaka hakariyagahum magariyamakum. Bisa tak bahasanya? Jadi harus tahu bahasa. Ini bahasa setan, bahasa iblis, bahasa angin, bahasa sekolah ke Gusti Allah. Cuman sebentar, 40 tahun. Puasanya melek 10 tahun. Makan satu rasa 5 tahun 5 tahun. Sanggup nggak? Sampai darah di sini tuh gini kan? Yo. Betul saya. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Makoli inna kaliya latla koli inna kaliya malaikatukum alayya mafil mau. Ketir. Makanya kita jagalah hati, jagalah badan, jaga ruh, dan kasih sayang sesama ciptaan Allah, Rahman dan Rahim. Insya Allah barokah. Saya cinta. Kalau tidak cinta nggak kena. Ya gitu ya. Karena cinta. Karena saya diperintah Allah, diperintah oleh malaikat, dan diperintah oleh para nabi, para sahabat, sampai kepada wali-wali, sampai kepada orang tua atau guru-guru. Insya Allah barokah. Akhirnya ketemulah seperti gini, saudara. Ya betul nggak? Siapa tahu nanti kita kumpul bersama. Amin. Saya yang tanggung jawab, saya yang usul kepada Allah, dan saya kepada guru pun, guru nggak tanggung jawab, dirampung sama saya. Terus sampai ke wali-walinya, sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya berdialog kepada Rasulullah, ke makomnya Rasulullah, masuk ke makomnya Rasul 3 kali saya masuk. Assalamualaikum ya Rasul, al-kuli inna kaliyama ummati la kuli inna rahmatan Qur'ani fa kaliyama firma Allah. Nangis. Padahal saya berangkat dari Indonesia atau dari Surabaya atau dari Malang, nggak punya duit 9 orang. Tanya aja anak-anak, nyampe
menginginkan kita. Alhamdulillah, pulang ya bawa segala macam. Allah itu Rahman Rahim. Nah, bukan dongeng, kenyataan. Karena apa? Membuktikan la kali inna kali wali akasini inna kali mafil Allah. Jelas, makanya kita bersyukur. Tengah malam bisa jadi subuh. Subuh ini sukma kali inma sukma ala kali mafil. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, hadisnya makul inna gitu sahabat para teman-teman. Dan hadisnya Mama Gufron itu kayaknya ya cakep tuh, bahasa Suryani katanya itu, yang seharusnya sih memang bahasa Arab gitu kan, kok ada bahasa Suryani gitu kan. Ya Mas Farhan kurang tahu juga sih. Dan memang ayat-ayatnya itu makul inna gitu para sahabat dan teman-teman, bukannya la yu'minu ahadukum ma yuhibbu li ayhi ma yuhibbu li nafsihi gitu kan. Hadis-hadis tidak sempurna imannya seseorang apabila tidak mencintai saudaranya sendiri seperti halnya mencintai dirinya sendiri gitu kan. La yu'minu ahadukum ma yuhibbu li ayhi ma yuhibbu li nafsihi gitu kan. Itu kan hadis-hadis dari Rasulullah gitu kan, hadis arba'in gitu kan. Dan sedangkan hadisnya Mama Gufron ini mangkul inna, dan bahkan dia berkata itu dah masuk dalam Rasulullah gitu katanya. Mas Farhan ini memang nggak percaya lah memang, dan dia mangkul inna umati gitu kan. Itu kan yang Mas Farhan tahu itu yang ada umati itu kan ketika Rasulullah, ketika beliau dinazak gitu kan, dari sakitnya dicabut nyawanya gitu kan. Beliau dalam hadis itu yang Mas Farhan pelajari dulu lah, dia memanggil umati gitu kan, bagaimana nasib umatku nanti gitu kan. Dan aku pun ini dicabut dengan secara baik-baik gitu, dan sakitnya seperti ini, dicabut nyawa, dipanggil umati. Dan di Mama Gufron itu katanya umati gitu kan, kok kayak dicampur-campur gitu, kayak ngarang-ngarang gitu ya para sahabat dan teman-teman yang dilontarkan hadisnya itu. Dan beliau Mama Gufron ini juga nanti akan bertanggung jawab gitu kepada santri-santrinya atau kepada pengikutnya. Semisal guru-gurunya gak bertanggung jawab atau secara tidak langsung tidak dimasukkan ke surga gitu, Mama Gufron ini akan bertanggung jawab gitu. Kok kayak para nabi, sedangkan yang bisa memberi syafaat itu kan para nabi, yang terutama itu nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Mama Gufron ini siapa gitu kan. Aduh, parah banget para sahabat dan teman-teman. Pokoknya kalau di Indonesia ini yang Mas Farhan tahu itu, yang dulu ada jamaah ada Islam NU, yang Islam NU itu yang ikut Nahdlatul Ulama lah ya gitu ya, seperti Abdul Somad gitu, yang pengikutnya Imam Syafi'i lah, ikut Imam Syafi'i lah gitu kan, imamnya gitu kan. Dan NU lah, Nahdlatul Ulama ini. Dan ada juga Muhammadiyah gitu. Kalau Muhammadiyah itu kayak hampir sama-sama saja ya dengan NU ini, dengan NU, tapi dia macam tidak suka dengan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah gitu kan zaman dulu. Sesuatu yang tidak dikerjakan pada zamannya Rasulullah itu katanya bid'ah gitu kan. Kalau cuma Islam Muhammadiyah itu selainnya itu sama juga dengan kita ini, macam itu agama Islam juga. Tapi kalau yang Mama Gufron ini tentang ceramah-ceramahnya itu kayak melenceng banget gitu ya para sahabat dan teman-teman. Bahkan banyak orang Malaysia itu bercakap di Indonesia itu memang banyak beda-beda apalah ini, pokoknya tahun ini viral apa, tahun itu viral apa, pokoknya tiap tahun itu bersilih berganti gitu viralnya itu, famous-famousnya di Indonesia ini. Kurang tahu lah Mas Farhan ini kok ada Islam ortodok lah, ada pokoknya macam-macam lah, macam-macam. Benar kata hadisnya Rasulullah itu kan, Islam nanti akan berpecah belah menjadi 73 gitu kan, yang selamat cuma satu Nahdlatul Ulama gitu kan, NU, Nahdlatul Ulama, Islam yang betul-betul Islam lah gitu, yang dari Rasulullah gitu kan para sahabat dan teman-teman. Dan di sini pokoknya banyak melenceng, soalnya kalau Mas Farhan tinggal di Malaysia ini tidak ada ceramah-ceramah seperti itu. Bahkan kalau di Malaysia itu
ada juga dari Indonesia juga kan ada solawatan. Kalau di Indonesia itu kan ada solawatan gap year, solawat bukan gap year ya, ada solawatan kan, majelis gitu kan. Kalau kadang-kadang diadakan di Malaysia itu tidak diperbolehkan karena ketika kayak ya Nabi gitu, kayak juga itu tidak diperbolehkan para sahabat dan teman-teman. Sedangkan kalau di Indonesia itu kayak sama kupron ini kok gak ada yang gak repot gitu ya para sahabat. Ini padahal sudah lama Mas Farhan tengok-tengok ini. Tentang ceramah-ceramahnya itu kayak melenceng banget lah gitu. Oke para sahabat dan teman-teman, mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Dan Mas Farhan yang sangat bangga kepada Malaysia ini semenjak Mas Farhan bekerja di Malaysia ini memang tak ada lah Islam apa ceramah-ceramah memang baik-baik lah gitu para sahabat dan teman-teman. Kadang-kadang ada juga ceramah mengundang ceramah dari Indonesia seperti Ustaz Somad gitu ya para sahabat dan teman-teman. Oke, Mas Farhan pamit undur diri. Apabila ada kata benda yang silap minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman. See you next time.